apa tuh? Ihyaul Qulub. Reng deng 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 reng deng 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 reng deng 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 reng deng 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 deng. Semuanya pasti suka. Tanpa saya perjelas, Anda pasti paham kemana arah syair itu. Wik, semuanya pasti suka. Gak habis pikir. Kenapa bisa jadi begini? Meanwhile, Saya ini ingin mengomentari channel Dodi Sefriadi. Ini orang saya nggak paham. Islamnya itu Islam apa? Ya. Karena tidak ada Islam, cuma Islam doang tuh nggak ada. Islam itu ya tatkala kamu masuk, karena sekarang ini sudah banyak firqah, setidaknya itu kamu mau bermadhab atau tidak, setidaknya di situ. Jadi si channel Dodi Sefriadi ini dikatakan salafi juga. Saya lihat gak berjenggot, gak berkumis. Yang mana biasanya salafi itu meskipun jenggot kumisnya sedikit itu selalu dipiara begitu ya. Tapi dia itu enggak, kemudian pakai peci hitam. Tapi channelnya itu nyinyirin tradisi pesantren salaf. Ya, dalam pengertian salaf itu bukan salafi wahabi ya. Si salafi wahabi makan mereka ngambil nama salaf sama Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ngerampok dari Asy'ariyah Maturidiyah itu ya. Mana ada orang-orang salafi wahabi itu terlibat di dalam kemerdekaan Indonesia, itu nggak bakalan ada karena mereka ya baru muncul ya, fitnah akhir zaman. Nah cuman si channel Dodi Sefriadi ini saya lihat dia itu memojokkan sekali kepada tradisi santri yang ada di Indonesia. Yang video-video bukan yang terbaru ini ya, mungkin beberapa hari yang lalu dia itu mengomentari tentang hadroh. Jadi ada seperti apa ya, ada seperti pentas seni di pesantren. Nah itu dikomentari begitu. Oh ini liriknya sudah tidak agamis. Kemudian cara hadrohnya juga sudah tidak religius begitu. Dia mengatakan memainkan hadroh tidak lagi dengan pujian-pujian. Ya, jadi banyak. Nah nanti ditampilkan lah ya. Nah ini si Dodi ini dia kayaknya belum pernah nyantri nih, belum pernah pesantren. Kayaknya ya, saya tidak bisa memastikan. Kalaupun pesantren saya nggak tahu pesantrennya di mana. Untuk orang-orang yang ada di pesantren memainkan hadroh seperti itu setahun sekali atau setahun dua kali, itu hal yang wajar. Ya. Kalau dulu itu masa-masanya kita nyantri, itu masa-masanya Pasha Ungu tuh lagu-lagunya. Nah itu sholawat itu dipakai nada-nadanya lagu-lagunya Pasha itu, ya Alfiyah itu dijadikan dangdut, itu biasa di pesantren itu. Ini adalah tradisinya memang seperti itu. Dari dulu sudah ada, cuman dulu kan tidak direkam dan tidak jadi viral dan tidak menjadi kontradiksi. Nah, dalam pengertian apa? Ini adalah anak-anak begitu. Ini anak-anak yang mereka itu memiliki jiwa kreatif yang tertekan selama mereka ngaji. Bayangin aja santri itu dari pagi, dari jam 5 itu sampai di pesantren salaf itu sampai jam 11 malam itu kerjaannya ngaji. Jadi kalau misalkan setahun sekali atau setahun dua kali diberi kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya begitu, meskipun kalau dilihat dari luar santri kok seperti ini, itu wajar. Jadi kamu itu Dodi ya, kalau mau mereaksi suatu perkara, apalagi ini kaitannya sebetulnya bukan dengan ilmu. Ini kaitannya dengan tradisi suatu komunitas. Ini adalah tradisi komunitas salaf. Itu jangan dilihat dari kacamata kamu. Itu nggak bisa. Saya lihat kemarin ada dokumenter, itu dari dokumenter orang Turki, saya lupa namanya itu siapa ya. Renet gitu, saya nggak hafal namanya. Dia itu Muslim. Masuk ke suatu tradisi yang namanya itu
orang-orang Hadza. Ya, orang-orang Hadza ini dia adalah pemburu-pemburu akhir zaman. Maksud pemburu akhir zaman itu mereka itu orang-orang zaman sekarang yang hidupnya masih mengandalkan berburu. Nah, karena mereka adalah satu komunitas yang mengandalkan kehidupannya dari berburu, itu cara membunuh hewan-hewannya itu tidak sama dengan cara kita membunuh ya hewan-hewan begitu. Kalau di kita di Islam itu kan disembelih ya. Itu enggak, itu kadang-kadang digigit ya, dapat kelinci itu digigit, dapat marmut itu digigit, atau misalkan kadang-kadang itu dibenturkan ke batu begitu. Nah, itu secara agama kalau kita mau melihat secara hukum itu jelas jadi haram dimakannya. Cuman si Senet ini dia tidak melihatnya secara hukum karena dia itu ingin masuk ke dalam satu komunitas untuk mengenal. Jadi dia memperlihatkan kepada kita bagaimana komunitas itu bekerja di dalam komunitasnya. Nah, akhirnya jangan sampai ada stigma-stigma jelek, karena kalau misalkan kita ini memiliki pandangan kita sendiri ya, kita memiliki pandangan dari tradisi kita untuk melihat tradisi orang lain, pasti tidak akan cocok. Ini malah di dalam ilmu sudah ada namanya itu etnosentrisme. Etnosentrisme itu seorang individu memandang dunia dari perspektif kelompoknya sendiri. Kamu ini kan tidak mengerti soal agama ya, kamu kan nggak mengkritisi itu dari segi ilmu. Kalau mau mengkritisi dari segi ilmu, kritisi segi ilmunya begitu. Ya, ini kamu bukan mengkritisi dari segi ilmu. Ini masa Islam seperti ini? Ya memang harus seperti apa? Ya, ini bukan pekerjaan mereka sehari-hari. Kalau kamu mau membandingkan, coba bandingkan ya hadrohnya anak-anak pesantren dengan pentas seninya anak-anak SMA. Apalagi sekarang itu kayak pesta-pesta homecoming, kemudian pesta-pesta prom, itu sudah masuk Jakarta, itu sudah masuk ke Indonesia. Itu nggak ada kalau bahasa kitanya itu nggak ada setai kukunya apa yang dilakukan oleh orang-orang pesantren itu daripada orang-orang yang dilakukan oleh luar pesantren. Malah saya lihat nih ya, tadi ada data dari KPAI tahun 2012, 62,7% remaja sudah tidak perawan lagi. Nah, ini mungkin yang sisanya anak-anak pesantrenan ini ya. Malah survei Komnas PA itu perlindungan anak, 93,8% siswi dari suatu kota, saya nggak nyebut kotanya, itu sudah tidak perawan lagi. Coba mau gimana nih? Berarti yang perawan tinggal 6,2%. Ya. Coba kamu lihat itu di pesantren. Pesantren itu sejelek apapun pesantren itu masih lebih baik daripada SMA umum. Kalau saya katakan seperti itu. Dan saya sebetulnya tidak ada keinginan untuk menyebutkan hal seperti itu, tapi orang kayak kamu ini tidak objektif melihatnya sehingga memberikan stigma negatif. Ya, kalau kata kamu saya ini bukan membenci tapi mengingatkan, lah konten-konten kayak kamu itu tanpa tabayun, kemudian melihat dari satu sudut pandang tertentu yang kamu lihat bukan ilmunya tapi suatu tradisi yang kamu tidak paham, ini malah menjadikan stigma negatif. Siapa yang sorak-soraknya nanti? Yang sorak-soraknya nanti si Wahabi itu, ya. Jadi kamu jangan jadi bagian fitnah. Saya tuh nggak tahu kamu itu Islamnya jenis apa begitu. Nah, kemudian dia juga bawa-bawa ya. Ada santri gitu ngumpul di atas panggung, dia bilang pantesan orang-orang sudah ragu memondokkan santri-santrinya. Nih nggak seperti itu ya. Kamu lihat kalau keadaan seperti itu, santri-santri naik panggung kemudian hadrohnya agak ngaco, itu saya katakan tadi paling setahun atau 2 tahun, setahun sekali atau setahun 2 kali. Saya ini pesantrenan dulu waktu ada pentas seni seperti itu, saya ini bikin drama ya. Drama itu menyelewengkan kisahnya Cinderella itu. Saya jadi mau ketawa kalau ingat itu ya. Kita kasih judul Cinderella. Nah, Cinderella itu kan ada pangeran sama ada putrinya kan. Nah, kita sebagai santri kan nggak bisa tuh minjem santriwati buat jadi pemain cewek. Nah, akhirnya saya punya teman ya. Saya punya teman.
Ini saya mau sebut nama temennya, cuman takut dia marah kalau dia nonton itu. Saya punya temen, dia itu sampai di dandanin pakai baju cewek, itu pakai baju gaun pengantin saat itu, karena kan konsepnya Cinderella. Itu yang nontonnya itu santri putra sama santri putri. Kita itu sampai dansa itu di atas panggung itu, pesantren ini. Ya, ini kalau ada zaman sekarang di video kemudian diupload, kemudian dikasih narasi kayak narasinya kamu, ini mau jadi apa agama kita itu? Kita saat itu masih remaja, masih umur 16-17 tahun. Ya, ini butuh refreshing sekali-kali ya begitu. Kalau kamu mau ngobrolin hukum, obrolin hukumnya, jangan kayak gitu. Itu nggak fair. Ya, lihat pensi-pensi di luaran itu. Kalau kamu mengatakan pantasan orang-orang udah nggak mau nyekolahin orang-orang ke pesantren begitu, kamu itu sudah merendahkan pesantren. Orang masuk pesantren itu dari jam 5 pagi itu udah belajar sorof, udah belajar nahwu, udah ngapalin alfiyah, udah ngaji itu khataman Quran begitu. Yang tahfiz Quran ya menghafalkan Al-Quran. Apa yang kamu harapkan dari sekolah-sekolah umum itu? Ya. Ini kalau misalkan lihat, sekarang kan banyak pencabulan di pesantren atau segala macam. Kamu hitung, itu berapa kasus, dan itu pun di blow up. Sisanya bukan pesantren. Kamu hitunglah setahun itu ada berapa kejadian di pesantren itu. Ya, karena itu bukan pesantrennya, itu orangnya. Ya orangnya bejat ya bagaimana lagi. Dan bejat itu ketahuan kan kalau sudah kejadian begitu. Kalau belum kejadian, tindakan preventif bisa dilakukan, dan itu sudah dilakukan. Tapi namanya orang. Ya. Ini hati-hati. Nah, jadi kesimpulan saya begitu ya, buat channel Dodi Sefriadi ini, berhenti kamu itu menyebarkan reaksi-reaksi dengan narasi-narasi yang merendahkan tradisi pesantren. Terkhusus di sini tradisi pesantren NU. Kamu bilang itu tidak menyudutkan, tapi setelah di syuting yang di Pasuruan itu, nah itu baru yang di Pasuruan ada cewek-cewek berapa orang itu yang naik ke atas panggung, itu nggak normal memang. Ya, saya itu nggak ngerti itu apa santriwatinya memang agak geblek gitu, sehingga naik ke panggung kemudian goyang-goyang kayak gitu. Itu nggak pernah terjadi di pesantren manapun mungkin selain di situ. Ya, itu yang jadi masalah sepertinya nanti santri-santrinya. Dan saya pun ingat dulu setelah saya itu pentas drama yang tadi disebutkan, itu pimpinan pondok pesantren marah itu. Kenapa ya? Karena tadi teman saya itu pakai baju cewek begitu ya, pakai baju cewek sampai panggungnya dimatikan. Dia itu kan remaja gitu, gimana lagi? Ya, jadi di dalam beragama itu tawasud lah. Kalau kita mau ngobrol hukum, obrolin hukumnya begitu, supaya jelas. Nah itu ya, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bissawab.